karena berbagi sedikit ilmu dapat menyimpan pahala yang sangat besar. Isa diserupakan itu kenapa, Pak? Terus kenapa tiba-tiba Allah membela Isa gitu loh? Sedangkan nabinya sendiri Muhammad sakit nggak dibela gitu loh, Pak. Untuk apa gitu Allah membela Isa untuk apa gitu? Lalu apakah Allah memakai cara manipulasi begitu, Pak? Diserupakan siapa, Pak, yang diserupakan, Pak? Kok nggak pernah ada kata-kata orang yang diserupakan itu teriak-teriak, Pak? Emang ada orang yang diserupakan tiba-tiba dicantolin di salib itu nggak teriak-teriak gitu, Pak? Nggak teriak-teriak, oh saya bukan Isa, saya bukan Isa. Itu naluri loh, Pak. Secara naluri itu dia harus berkata begitu, Pak. Tetapi kan kita mencatat yang teriak-teriak yang disalib itu dia mengatakan Eli Eli lama sabatani. Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Masa begitu ngomongnya orang yang diserupakan, Pak? Tega banget ya Allah, tanpa penghakiman dia menyalibkan orang tanpa bersalah ya, Pak ya. Masuk akal banget nih kayak ini, Pak, yang begini, Pak. Yang itu aja nggak rasional kan, Bu? Iya toh? Yesus yang harusnya menanggung penderitaan harusnya disalib. Tuhan tega-teganya mengambil orang lain untuk menggantikan Yesus, menyerupakan Yesus. Itu nggak rasional kan menurut Ibu? Nah, bagaimana dengan Tuhan yang dibunuh oleh manusia oleh karena dosa manusia? Manusia yang berdosa. Anak sematawayangnya Maria yang susah-susah, sudah difitnah, sudah dihina, sudah dihujat, diungsikan, diusir, dikucilkan, dihinakan oleh bangsa Yahudi oleh karena dia hamil di luar nikah. Begitu besar dibunuh oleh orang-orang Yahudi bersekongkol dengan tentara Romawi. Itu jauh lebih kejam, Bu. Jikalau Allah kemudian Anda katakan begitu kejamnya memerintah menggantikan Yesus yang harusnya menanggung penderitaan di atas dia salib karena dosanya. Nah, bagaimana dengan iman Anda yang menggantikan dosa kalian itu harus dibunuh Tuhan itu sendiri? Harus kalian bunuh anaknya Maria yang sematawayang yang diderita selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun hinaan itu. Mereka harus mati. Anaknya dia harus mati oleh karena hujatan dan fitnah ajaran pagan kalian itu. Coba menggunakan nalar. Tapi mohon maaf ya, siapa Ibu Uti ya, adik saya yang cantik dan unyu-unyu, saya mohon maaf, materi ini saya harus teruskan dengan adik saya Adrion. Saya melihat dia masih ada pintu untuk menerima kebenaran. Kalau Bu Uti ini cenderung seperti mesin ketik peninggalan Belanda tahun 3. Jadi Ibu nyimak aja dulu, saya akan membuktikan bahwa Yesus yang Anda tuhankan itu tidak disalib berdasarkan kitabnya Ibu. Silakan. Pak Zulkifli, ini mari Pak, kan Bapak mengaku orang pintar kan? Orang pintar sekali Pak Zulkifli seharusnya berpikir, sejak kapan Tuhan Bapak melakukan pembodohan publik, oke? Dengan cara menyerupakan itu di depan orang banyak dan membohongi orang banyak yang dikira adalah Isa, itu artinya melakukan pembohongan publik. Setelah itu Isa dikemanakan oleh, pertanyaanku, Isa dikemanakan ketika waktu itu kan yang disalib Isa tiba-tiba diserupakan, lalu Isa diumpetin di mana oleh kolok SWT, oke? Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah ada orang yang tiba-tiba menyantol di salib itu tidak teriak-teriak, oh aku bukan Isa, oh aku bukan Isa, aku tidak mau disalib, ini bukan salahku. Kenapa malah orang yang diserupakan itu malah berkata Eli Eli lama sabatani? Mana bisa orang yang diserupakan itu akan berkata, ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Nah, bagaimana Bapak Zulkifli bisa percaya bahwa Alkitab mengatakan yang disalib itu adalah Yesus di depan para saksi? Yang mengatakan Yesus disalib itu adalah para saksi mata, orang yang ada di TKP, orang-orang yang ada pada habitatnya, orang-orang yang mengikuti kronologis ceritanya, yang mengikuti kematian Yesus bahkan membawanya dikubur, oke? Orang-orang yang adalah saksi mata yang sah, yang mereka bersaksi lebih daripada berapa orang tuh, lebih daripada 10 orang melihat dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus itu disalib. Tiba-tiba 600 tahun kemudian ada orang yang mengatakan
Yesus tidak disalib. Oke, hanya dengan modal aku terima wahyu, aku terima wahyu. Dia bukan saksi mata, dia tidak ada di TKP, dia tidak baca sejarah, dia bukanlah habitatnya, dia bukan orang Israel. Dia hanya bermodalkan aku terima wahyu. Oke, lalu wahyu yang diterimakan itu mengatakan bahwa orang yang bukan Yesus yang disalib hanyalah orang yang diserupakan. Wahyunya juga tidak masuk akal karena Tuhan melakukan pembodohan publik di depan mata banyak orang. Tuhan menghakimi umat tanpa mengadili, dan orang yang diserupakan juga tidak teriak-teriak malah bilang Eli lama sabatani. Wah. Ibu yang cantik, ini saya sedang membuka diri ya untuk menjelaskan kepada ibu bahwa Yesus Kristus yang adalah Nabi Isa alaihissalam, Rasulullah yang diutus ke Bani Israel, itu tidak disalib berdasarkan kitab ibu. Ibu nggak usah kembali kepada Quran. Ini saya tantang semua Kristen sedunia bahwa saya mampu membuktikan bahwa Yesus yang disembah oleh orang Kristen itu bukanlah Nabi Isa, bukan anak Maria, tapi yang disembah itu adalah Yesus lain. Ya. Dengan cara apa saya membuktikan itu? Dengan cara membuktikan dalil-dalil di dalam kitabmu. Itu kalau ibu mengimani ayat-ayat dalil-dalil dalam kitab ibu itu sebagai firman Tuhan, saya akan membuktikan bahwa kitabnya orang Kristen membenarkan Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa atau Yesus itu tidak disalib, tetapi yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus, dan Yesus yang asli itu diselamatkan oleh Allah. Saya bisa buktikan itu berdasarkan kitab ibu. Pak Zulkifli curhat. Itu asumsi Bapak Zulkifli sendiri itu. Oke, itu asumsi Bapak Zulkifli sendiri. Oke, itu hanyalah asumsi Pak Zulkifli sendiri. Kenapa? Karena itu hanya pikiran pendek dari Pak Zulkifli. Oke, jika ada cara lain untuk menyelamatkan manusia tanpa Yesus itu harus jadi manusia, tanpa harus menyerahkan darahnya yang kudus itu mati di kayu salib. Jika ada cara lain, dia akan melakukannya. Tetapi karena tidak ada cara lain, apalagi dengan cara berbuat amal baik, cari pahala pamrih begitu, tidak bisa berlaku itu. Apalagi cara seperti itu tidak berlaku. Jika ada cara lain, Yesus akan melakukannya. Tetapi karena tidak ada cara lain, itulah yang akan dilakukan, itulah yang telah dilakukan Yesus. Ya ampun, Pak. Oh gitu ya. Jadi gini Bu Uti ya, ibu itu memang harus memperjuangkan bahwa Yesus itu disalib, karena dengan wafatnya Yesus di tiang salib itu adalah merupakan pusat seluruh akidah Kristen. Saya sadar, orang Islam sadar, bahkan orang Kristen sendiri itu sadar bahwa sesungguhnya semua teori Kristen tentang Allah, tentang makhluk, tentang dosa, tentang kematian, tentang kebangkitan, dan apapun itu, porosnya adalah ketika Yesus itu betul-betul disalib. Dan kalau terbukti bahwa Yesus yang mereka sembah itu tidak disalib, maka gugurlah Kristen itu. Itu intinya. Jadi ibu memang harus mempertahankan bahwa Yesus itu disalib. Sayang sekali, kitab yang ibu tenteng setiap saat justru membuktikan bahwa Yesus itu tidak disalib. Dan ini saya sedang ingin membuktikan itu. Tetapi kelihatannya Anda berdua sengaja untuk mencegat saya untuk membuktikan, biar semua orang tahu bahwa Al-Quran menyatakan dalam surah An-Nisa, wa ma qataluh wa ma salabuh, itu terbukti di dalam kitabnya orang Kristen bahwa Yesus betul-betul tidak disalib, tetapi yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Itu yang ingin saya buktikan melalui kitab yang ibu tenteng setiap saat. Tolong kasih saya waktu.
tanggapi pernyataan-pernyataan saya. Biar diskusi kita itu dinamis, tidak statis mutar-mutar di situ aja. Seperti itu, Bu. Buktikan saja, Pak. Buktikan saja. Apa yang kau buktikan? Mari, aku ingin melihatnya. Buktikan saja. Mana kitabnya yang mengatakan Yesus tidak disalib? Oke, karena ini materinya agak sedikit ribet. Membuktikan sebuah kebenaran itu memang harus secara sistematis dan tidak bisa asal imani saja. Kita ambil dari terjemahan baru Matius 4 ayat 6 dan juga ayat 7. Ada dua yang menyatakan tentang ada yang tertulis. Ini saya sudah dalam pembukaan tadi saya sudah jelaskan, tetapi untuk Bu Uti silakan aja supaya Adrian itu bisa terbantu. Jadi gini, ketika iblis mengatakan ada tertulis tentang engkau, wahai Yesus, jikalau engkau benar adalah anak Allah, maka ada tertulis Allah akan mengirimkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Kata Yesus, kata iblis, ada tertulis. Kemudian Yesus timpali di ayat 7 pun Yesus berkata, ada juga tertulis, wahai iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, kita ini adalah orang yang berpendidikan. Kita ini adalah orang yang terpelajar. Kita beragama, khususnya saya, beragama berdasarkan ilmu, bukan hanya berdasarkan imani saja. Jadi yang pertama, iblis mengatakan ada tertulis. Berarti ada tulisan yang berkaitan dengan pernyataan iblis. Apa itu? Allah akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menyelamatkan kamu, menatang kamu di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Tertulis di mana itu? Ayo, kita cari. Di mana itu tertulis? Jika benar Yesus adalah anak Allah, kata iblis, ada tertulis tentang anak Allah itu, bahwa Allah akan mengirimkan malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada tertulis. Tertulis di manakah itu? Ayo. Kemudian Yesus juga menimpali iblis, juga ada tertulis loh, kata Yesus. Apa Yesus yang tertulis juga menurut kamu? Kata Yesus, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, pertanyaannya, di mana tertulis itu? Bahwa jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi ada dua yang harus kita cari di sini. Kita teliti kebenarannya. Kata iblis, ada tertulis, jika benar engkau anak Allah, maka Allah akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu, apalagi mati dibunuh tentara Romawi. Yesus juga tidak mau kalah. Kata Yesus, ada juga tertulis iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, pertanyaannya, tertulis di mana kalimat itu? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jawab, tunjukkan tertulis di mana, baik perkataan Yesus maupun perkataan iblis. Silakan. Mana tunjukkan, Pak? Mana tunjukkan Yesus tidak disalib? Tunjukkan. Saya membuktikannya secara sistematis. Saya tidak ingin membabi buta, supaya ibu bisa memahami dengan baik bahwa fungsi akal selain untuk berpikir juga untuk menerima pernyataan-pernyataan kitab suci, apalagi kitab yang ibu sucikan. Maka saya ingin menjelaskan ini secara sistematis, pembuktian secara akurat bahwa Yesus itu tidak disalib. Saya menggunakan kitab ibu Matius 4 ayat 6 dan juga ayat 7. Iblis mengatakan ada tertulis, Yesus juga mengatakan ada tertulis. Sebagai orang terpelajar, yuk mari kita cari sama-sama di mana tertulis pernyataan iblis dan di mana tertulis pernyataan Yesus, untuk kita buktikan bahwa benarkah Yesus itu adalah anak Allah? Benarkah bahwa Allah itu tidak boleh dicobai? Adakah pantas Allah itu dicobai oleh manusia? Sehingga ada ayat di ayat 7, Yesus mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Membalas pantun daripada Yesus. Kemudian pernyataan Yesus di ayat 10, ada lagi dia katakan, sebab ada juga tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Kalau kalimat ini memang banyak tertulis di dalam kitab yang ibu imani sebagai firman Tuhan. Tetapi kata Yesus, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini yang belum kita temukan.
dan harus kita temukan supaya kita bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Dan juga pernyataan iblis yang mengatakan bahwa Allah akan mengirimkan malaikat agar dia menantang engkau di tangannya, dan agar kakimu tidak terantuk kepada batu, apalagi dibunuh, apalagi ditangkap, apalagi ditampar, apalagi diseret, apalagi dimatikan oleh tentara Romawi. Itu harus kita buktikan tertulis di mana, supaya ibu bisa tercerdaskan bahwa Tuhan yang ibu sembah itu adalah Tuhan karangan, karena dia tidak pernah disalib, artinya tidak pernah bangkit, artinya dia tidak pernah mengampuni segala dosa, mengampuni dosa-dosa waris yang orang Kristen punya. Seperti itu, Bu. Silakan kita buktikan dulu, kita cari dulu terbukti dan tertulis di mana pernyataan iblis ini dan tertulis di mana pernyataan Yesus ini. Silakan. Apaan sih dibilang suruh? Tunjukkan saja, marah Anda berdua mencegah. Apaan saya tunggu-tunggu di mana pernyataan Bapak yang mengatakan Yesus tidak disalib dari Alkitab? Aduh, orang saya tunggu-tunggu kok malah dibilang sebaliknya nih Pak Zulkifli ini. Oke. Iblis mengatakan ada tertulis bahwa jika benar engkau adalah anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau bahwa Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Pertanyaan saya, tertulis di manakah pernyataan iblis ini? Silakan. Pak, semua itu ada ditulis di kitab perjanjian lama, Pak. Itu kontesnya iblis dengan Yesus sedang main berargumentasi, tetapi dengan memakai ayat dari kitab perjanjian lama. Ketika iblis mengatakan jika engkau anak Allah, lalu Yesus dengan jelas mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi di situ anak Allah itu artinya Tuhan Allah, Pak. Ya, iblis mengatakan jika engkau anak Allah, lalu Yesus mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu loh Pak kesimpulannya. Jadi Yesus mengaku di situ adalah Tuhan Allah. Dan pada saat itu iblis dengan Yesus sedang saling serang dengan memakai ayat, saling serang dengan memakai ayat dalam perjanjian lama. Kalau Bapak mau tahu itu saya coba cari ya, saya postkan di sini ya. Oke, sekarang tunjukkan di perjanjian lama mana tertulis bahwa perkataan iblis ada tertulis Allah akan mengirimkan malaikat-malaikatnya agar mereka menatang engkau di tangannya supaya kakimu tidak terlentuk batu. Itu tertulis di mana, Bu? Di perjanjian lama. Di kitab mana? Ayat berapa? Coba Anda tunjukkan. Dan pernyataan Yesus bahwa jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu itu juga tertulis di mana? Silahkan Anda tunjukkan di perjanjian lama. Saya akan buktikan bahwa Yesus yang ibu sembah itu tidak disalib. Silakan. Itu Mazmur 91 ayat 10-12, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Oke. Satu lagi yang Yesus mengatakan jangan kau mencobai Tuhan Allahmu, itu kan perkataan Musa. Jangan kau perkataan oleh kepada rakyat Musa, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa. Apa itu Pak? Masalahnya apa Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti ibu sudah mengakui bahwa Yesus itu telah dinubuatkan di dalam Mazmur 91. Ibu sudah mengakui? Harus ibu tegas. Apakah ibu mengakui bahwa Mazmur 91 itu adalah nubuat untuk Yesus sang anak Allah? Silakan ibu jujur. Itu Pak Zulkifli, kenapa? Apa masalahnya dengan ayat itu Pak Zulkifli? Nggak ada masalah. Sekarang ibu jujur. Berarti ibu sudah mengakui bahwa Mazmur 91 itu adalah nubuat untuk Yesus yang adalah anak Allah. Gimana? Ibu setuju nggak? Mazmur 91 itu adalah nubuatan untuk Yesus. Itu bukan nubuat Pak, itu bukan nubuat, itu hanya ayat yang dicatut oleh iblis untuk mengatakan seperti itu. Itu bukan nubuat untuk Yesus, itu nubuat
Itu bukan nubuat untuk Yesus, itu bukan bernubuat. Iblis hanya memakai ayat Pak. Enggak selalu ayat itu adalah nubuat untuk Yesus. Iblis hanya memakai ayat untuk anak Allah itu. Kalau dia jatuh, dia tidak akan terhantuk. Kalau dia tidak akan ditantang oleh malaikat. Tangan malaikat akan menantang dia, akan melindungi dia. Itu ayat, bukannya nubuat Pak. Dari mana Bapak mengatakan itu nubuat? Mereka itu sedang saling serang dengan memakai ayat Pak. Masing-masing memakai ayat dan saling serang Pak. Saya masih ingat tentang hujatan Ibu kaitannya dengan Al-Quran surah As-Saffat ayat 8 ya, yang mengatakan bahwa Allah itu menyesatkan. Inilah bukti bahwa Al-Quran itu tidak bisa diragukan kebenarannya. Allah mengatakan Allah menyesatkan orang yang dikehendakinya untuk disesatkan dan memberikan pengajaran terhadap orang yang dikehendaki untuk diberikan hidayah. Nah, Ibu mencoba untuk memperbodoh diri sendiri. Saya katakan ketika kita beragama, maka kita harus lebih mengedepankan ilmu. Jangan ego, jangan doktrin, jangan dogma. Kenapa? Kita salah pilih agama, itu fatal akibatnya kelak di akhirat. Kita akan kekal di dalam neraka. Bukan main-main loh Bu, kekal di neraka. Dan jangan karena Ibu merasa Kristen itu benar, kemudian Ibu ngotot meskipun salah, tabrak aja langsung. Ibu harus menyadari, Ibu mengatakan Mazmur 91 itu bukan nubuat. Padahal itu telah jelas dikatakan ada tertulis. Kapan tertulisnya? Masa Daud. Apa yang diceritakan? Tentang Yesus. Berarti Daud menceritakan tentang Yesus yang akan datang ribuan tahun kemudian. Berarti itu adalah nubuatan Bu. Berarti itu adalah ramalan nabi-nabi tentang kejadian yang akan terjadi. Dan benar saja, Yesus itu kata orang Kristen adalah anak Allah. Bahkan orang Kristen dengan beraninya mengatakan Yesus adalah Allah anak. Sampai-sampai mereka membuatkan konsep Tritunggal. Karena kenapa? Karena yakinnya orang Kristen saking pedenya mengatakan Yesus itu adalah anak Allah. Nah, kenapa giliran Yesus itu adalah anak Allah, kenapa kemudian Ibu membatalkan nubuatan itu dengan mengatakan Yesus bukan anak Allah, itu bukan nubuatan untuk Yesus? Ini yang saya katakan tadi, saya akan membuktikan bahwa Yesus itu tidak disalib berdasarkan kitab Ibu, dan membuktikan kebenaran Al-Quran surah An-Nisa 157 bahwa Yesus itu tidak disalib, tetapi yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Ibu sudah melihat kan? Secara sistematis saya membuktikan bukan? Bahwa Yesus tidak disalib berdasarkan kitab yang Ibu imani sebagai firman Tuhan. Sekarang cara kafir Anda, cara kufur Anda, menutup diri dari kebenaran. Apa yang Anda lakukan kemudian? Itu bukan nubuatan, itu hanya berbalas pantun. Ya toh? Inilah yang dimaksud bahwa agama Anda membuat akal Anda tidak berfungsi. Jelas-jelas ayatnya dikatakan dalam Matius 4 ayat 6. Ya. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, jika engkau benar adalah anak Allah, jika benar engkau adalah utusan Allah, jika engkau benar akan duduk di sebelah kanan Allah, jika engkau benar akan menghakimi Bani Israel, maka Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu, apalagi mati di tangan hansip-hansip Romawi." Nah, saya tanya, ini tertulis di mana? Ibu menjawab, itu tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 10 sampai ayat 12. Pertanyaan orang cerdas kemudian, apakah Ibu mengaminkan bahwa Mazmur 91 itu adalah nubuatan untuk Yesus? Ibu lunglai, Ibu terkaget-kaget. Tapi karena di dalam hati Ibu hanya ada iman kufur,
kepada kebenaran ajaran Yesus, ibu lantas mengatakan, itu bukan nubuatan, itu hanya berbalas ayat. Ya, seperti itulah orang kafir. Ketika sudah datang cahaya kebenaran kepada mereka, mereka menutup diri dan lebih mementingkan perkataan-perkataan yang bukan firman Allah ketimbang perkataan-perkataan yang nyata adalah firman Allah. Sekira seperti itu. Saya sudah membuktikan bahwa Yesus tidak disalib berdasarkan atas kitabnya orang Kristen, yaitu Matius 4 ayat 6 ayat 7 yang kemudian disandingkan dengan Mazmur 91. Sungguh Yesus jangankan dibunuh oleh tentara Romawi, kena palu pun Allah tidak mengizinkan. Dengan kata lain, apa yang dikatakan di dalam Mazmur, di dalam Amsal, bahwa Allah itu jauh dari orang fasik, tetapi Allah itu mendengarkan dan mengabulkan orang yang benar. Dan nyata saja, Yesus berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari maut. Dan karena Yesus adalah orang benar, maka Amsal 15 ayat 29 mengatakan, Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi dia mendengarkan dan mengabulkan doa orang yang benar. Berarti Yesus ketika berdoa untuk diselamatkan dari maut, didengarkan oleh doanya, karena Yesus adalah orang benar, karena Yesus adalah anak Allah. Demikian. Terbukti, kitabmu mengatakan Yesus tidak disalib berdasarkan dengan Mazmur 91, di mana ditarik benang merahnya dari Matius 4 ayat 6, sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran, surah An-Nisa 157. Saatnya ibu bertobat. Itu bukan nubuat ya Pak. Anak Allah di situ khusus untuk semua orang Pak. Anak Allah di situ untuk semua orang. Lalu iblis memakainya untuk semua orang. Iblis memakai kalimat itu untuk menyerang Yesus, tetapi itu bukan ditujukan untuk Yesus. Itu ayat memang bukan ditujukan untuk Yesus. Itu untuk anak Allah. Anak Allah di situ ditulis dalam huruf kecil. Jadi untuk semua umat Allah yang percaya kepada Allah, untuk umat Allah yang menyembah Allah. Anak Allah huruf kecil itu artinya umat Allah Pak, orang yang percaya kepada Allah. Suara ibu sudah tidak sekuat kemarin-kemarin. Suara ibu sudah mulai lunglai, sudah mulai loyo. Entah karena belum makan atau belum minum atau apa nih. Tapi yang pasti malam ini ibu tidak pakai lipstik. Makanya suaranya kurang kenceng. Ya, apatah lagi disambar geledek. Pembuktian secara dalil, kitabnya orang Kristen membuktikan bahwa Yesus itu tidak disalib, tetapi diselamatkan oleh Allah karena dia adalah anak Allah. Anak Allah dalam perspektif pemahaman Bani Israel, orang Yahudi yang paham kitab Torah atau kitab Tanakh, adalah orang saleh, orang yang dekat kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Torah. Itulah yang disebut dengan anak Allah. Jadi Ibu Utik, saya tahu kenapa Aderion tidak mau meneruskan diskusi kami, karena dia sudah tahu saya akan dihantam babak belur ini. Saya akan hancur berkeping-keping oleh Zulkifli, karena Zulkifli itu adalah orang yang sudah dinobatkan sebagai penginjil jalanan, yang jika berdiskusi dengan orang Kristen yang menggunakan akal, tentu akan goyah imannya. Minimal dia tidak lagi mengimani Yesus sebagai Tuhan dan masuk kepada sekte-sekte yang lain yang tidak menuhankan Yesus, tapi membuat mereka karena taatnya kepada agama yang sebelum karena taatnya kepada agama mereka, sehingga mereka membungkus diri dengan sekte-sekte yang berbau Yahudi, seperti saksi-saksi Yehova, Mesianik, dan seterusnya. Karena kenapa? Musuh terbesar dan terberat oleh orang Kristen itu adalah kitabnya itu sendiri. Ya, saya paham ibu sudah menyadari bahwa ternyata Tuhan yang selama ini saya sembah itu benar berdasarkan Al-Quran, bukanlah Tuhan, tetapi utusan Tuhan yang diselamatkan oleh Tuhan berdasarkan dengan Mazmur 91 ayat 10 dan ayat 11. Dan kalau ibu cerdas membaca ayat-ayat setelahnya, itu sangat jelas dikatakan bahwa bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jelas menurut konsep Islam bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus yang kau tuhankan itu sampai hari ini masih hidup. Dia belum pernah mengalami mati. Maka dikatakan di ayat 16-nya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Kalau ini untuk orang Kristen semua, untuk semua orang yang mengaku dirinya anak-anak Allah, mana ada orang Kristen panjang umur, Bu?
Yesus yang panjang umur hanya Dia sendiri. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Itu yang dimaksud oleh Al-Quran, bahwa Yesus itu belum wafat, dia terangkat ke langit, dia belum pernah merasakan kematian. Oke, saya kira sampai di sini ya. Mudah-mudahan ibu bisa bertobat, kembali kepada jalan yang benar, tinggalkan penyembahan terhadap manusia, ikuti ajaran Yesus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Demikian dari saya. Salam satu Tuhan. Semoga info ini bermanfaat bagi Anda.